hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustaz Haji Adi Nurseha LCMPD, mata'anallah fitulil haya. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh Dewan Guru di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita, dan karena Allah lah sesembahan kita. Oleh karena itulah kita harus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai idola kita, jadikanlah beliau sebagai uswah hasanah kita, dan jadikanlah beliau sebagai contoh baik kita. Dan semoga kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat uzmanya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang sedang berdiri di atas tanah yang dahulunya dibasahi darah para syuhada, darah para pejuang, darah para ulama, dan darah para pahlawan. Negeri yang kini merdeka dahulunya terjajah, menderita dan menangis dalam sunyi. Maka di bulan Agustus ini kita merenung sejenak apa arti kemerdekaan bagi kita bangsa muda Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan hanya agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Ayat ini turun bukan untuk menebarkan kekerasan, tetapi untuk menunjukkan bahwa membebaskan diri dari penjajahan asing, baik fisik maupun spiritual, adalah bagian dari jihad fisabilillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok sejarah seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, hingga Bung Tomo. Mereka tidak hanya berteriak Indonesia merdeka, tapi mereka bergerak, mereka berani, mereka bertaruh nyawa. Sedangkan kita yang terlahir di zaman damai seharusnya bertaruh semangat, bukan malah tidur di zona nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yatamma lil muslimina ammatan falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan asing, tetapi bebas dari ketamakan, bebas dari kerakusan, dan bebas dari ketidakpedulian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita sebagai orang Muslim, barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, maka ia bukanlah orang Muslim. Artinya, ciri orang Muslim adalah suka membantu, menolong, perhatian, dan peduli sesama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan bukan hanya tentang bebas. Kemerdekaan adalah rasa tanggung jawab untuk membangun, tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh, dan tanggung jawab untuk menjaga nama baik bangsa dan agama. Jangan hanya berteriak Indonesia merdeka, tapi nilai rapot merana. Jangan berteriak Indonesia merdeka, tetapi moral dan akhlak tidak terjaga. Jangan berteriak Indonesia merdeka, tetapi masih malas mengaji dan ibadah. Dulu, para pejuang bersenjatakan bambu runcing. Sekarang, kita bersenjatakan teknologi. Tapi pertanyaannya, apakah HP-mu? Apakah laptopmu? Dan apakah
apakah sosial mediamu digunakan untuk kebaikan atau malah kelalaian? Jangan menjadi generasi muda yang tertipu gadget, tapi lupa ayat. Jangan menjadi generasi muda yang suka bermain HP, tapi ketika disuruh ngaji, bilangnya capek. Jangan menjadi generasi muda yang suka bermain media sosial, tapi ketika disuruh mengeluarkan uang untuk kebaikan, ia menyesal. Na'udzubillah. Kemerdekaan sejati bagi para pemuda adalah ketika bebas dari sifat malas, bebas dari sifat bodoh, bebas dari narkoba, maksiat, rokok, dan cinta monyet. Itu baru kemerdekaan sejati bagi para pemuda. Merdeka imannya, merdeka jiwanya, dan merdeka akalnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tanya pada diri sendiri, jika pahlawan bisa gugur demi bangsa dan agama, lalu apa yang sudah kita korbankan demi bangsa dan agama? Setidaknya jika belum seperti Imam Bonjol, jadilah siswa yang berprestasi menonjol. Jika belum bisa sekeren Pangeran Antasari, jadilah siswa yang patuh dan tidak menyakiti. Jika belum sekeren Pangeran Patimura, jadilah anak yang sabar dan tahan amarah. Jika kalian ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar, besarkan dulu cita-cita kalian, besarkan dulu ilmu kalian, dan besarkan dululah iman kalian. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin masa depan, tapi juga membutuhkan pelajar yang paham arah. Merdeka di bumi, terjajah di pikiran. Merdeka di sekolah, terjajah oleh malas. Merdeka dari penjajah, dijajah oleh nafsu sendiri. Jika kalian ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar, besarkanlah dulu cita-cita kalian, besarkanlah dulu iman kalian. Insya Allah, kalian akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, khusma sofa wada'il qadar. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.